Oke, harus nah satu Ki, hal yang cuan. eh, betul. Nah Ki, tadi kan saya sudah buka nih bahwasanya narasumber saya ini adalah seorang full time trader. Di mana Rizky, kalau bisa saya bilang eh, sudah benar-benar fokus nih di trading ini gini gitu Ya loh. Jadi kak. eh, boleh nggak sih Ki untuk ke kita dikenalin dirinya, profilnya seperti apa sebelum terjun ke dunia pasar modal mungkin? Sebelumnya kan kenal di saham ini 2015. Awalnya juga kerja Iya. kantoran seperti biasa. Cuman di tahun 2015, 2016 itu pelan-pelan lah ikuti saham. Buka RDN dulu nih awalnya di pos waktu 2015. Itu Sama aku ya. pertama-tama sih beli. Iya benar. Pertama-tama itu masih Iya, lagi heboh-hebohnya saham konstruksi. iya. Setelah beli itu kan cuman sekedar beli saham, pelajari perusahaannya seperti itu kan. Jadi pas di tahun 2019 mulai fokus nih, udah nggak kerja lagi kan, kantoran fokus di saham. Jadi full time trader kak, gitu. Hmm. Nah, eh dulu kan kalau nggak salah tuh Rizky kan buka akun tuh masih belum bisa aku bilang nih ketika kita sering komunikasi di awal-awal Ya, pembukaan akun kan kalau saya bilang belum banyak nih pemahamannya gitu. Tapi ya benar. boleh saya share juga nih ke Sobat Ipot bahwasanya abang kita ini orang yang gigih untuk belajar gitu. Nah kalau nggak salah tuh Rizky tuh ketika untuk belajar pasar modal misalnya nih, tadi kan Rizky udah bilang saya buka akun di Hmm, 2016 2015 gitu ya. 15 Nah saat. di 2015 pastinya kan ketika kita buka akun dengan pemahaman yang masih kita bilang awam, kamunya Hmm, cari-cari pemahaman kemana aja sih selain edukasi-edukasi yang disediakan oleh sekuritas gitu. Apakah kamu ya. cari ke tempat lain atau kemana? Kalau dulu kan belum rame gitu ya, grup-grup Ya, Telegram belum ada benar, seperti itu. Jadi benar. dulu tuh cuma nyari dari Google lah, googling perusahaan-perusahaan Googling TBK ya. apa aja. Jadi Iya. yang pertama beli saham tuh beli saham Antam di harga Oh, berapa ya? Antam, Waskita, MPPA, satu lagi lupa tuh kak. Tiga saham itu nggak salah beli karena mm, Esquire. Karena mikirnya beli Antam itu karena setiap orang nih butuh emas gitu, beli emas gitu, investasinya emas. Jadi beli aja mm, perusahaannya, mungkin masih murah. Kemudian berikutnya beli Esquire, mungkin banyak juga nih dekat-dekat sini kan, sekitar rumah kan juga Esquire kan. Jadi tahu cuma gitu aja yang simpel-simpel lah. iya, Nah, iya, terus iya. konstruksi lagi rame-ramenya tuh waskita seperti itu. Itu awal-awalnya. Jadi lebih ke Oh. fundamental lah. Iya, iya. Berarti dalam artian walaupun masih pemula, Rizky tetap harus cari tahu dulu nih ini perusahaan benar ada apa enggak, Ya, gimana benar. secara tetap cari fundamentalnya dulu ya sebelum Ya. masuk ke sahamnya Hmm. ya. Nah, yang saya tahu kan, yang aku tahu tuh Rizky kan di awal-awal kan masih menjadi seorang karyawan gitu, masih Ya, masih kayak kayak seperti saya lah gitu, masih kerja di tempat ya, orang. benar. Nah, ketika memilih resign tuh dari tempat kerja sebelumnya dan menjadi full trader itu problemnya di mana aja sih? Kemudian udah deh, aku fokus deh jadi full trader. Itu gimana sih memutuskannya Ki? Karena kemarin tuh sempat WFA kan, jadi Mm-mm. kayaknya udah masuk saham nih kan, mulai masukin uang ke saham. Rupanya tiba-tiba karena nggak pantengin, nggak merhatiin, nggak fokus, jadinya turun. Jadi lebih baik udahlah fokus aja lah langsung ke saham terjun gitu lah. Karena Hmm, nanggung gitu kan. Jadi ilmu yang udah dari tahun 2015 sampai 2020 itu kan banyak istilahnya pengalamannya. Ya udah jadi yakin aja lah gitu. Jadinya jadi full time trader kak gitu. hmm. Nah, berarti kan kalau misalnya kita bilang menjadi trader, kita ini butuh analisa dong ya. Ya Analisa benar. yang nah Rizky ini full trader scalping kah atau swing gitu. Nah kemudian metodenya Rizky untuk menjadi seorang trader tuh analisa-analisa apa sih yang Rizky pakai gitu? Apakah ada analisa tertentu atau nah kalau misalnya nih saya nih, kalau misalnya saya awam kan terkadang kita pelajari semua nih kan kalau analisa tertentu tuh banyak kan ininya Hmm. apa namanya apakah itu secara cuma lihat volume atau lihat intinya banyak ininya lah indikator-indikatornya. Nah, Rizky sendiri
eh, digabung nggak sih atau ada beberapa yang dipakai gitu? Kalau sekarang sih lebihnya pakai teknikal, Kak. Teknikal itu lebih kepada kayak mungkin volumenya atau mungkin coverage seperti itu, Kak. Kalau memilih sahamnya itu tadi lebih kepada ngelihat di top gainer di sekuritasnya, Kak. Hari ini misalnya Hmm, yang naik-naik itu apa, jadi itu dipantau lagi, dilihat cek chart satu seperti itu, Kak. hmm, oke. Nah, Ki, kalau saya lihat kan, nah ilmunya kan kalau kalau bisa aku bilang nih, ilmu kamu tuh nggak ujuk-ujuk langsung jago ya kan. Iya, Secara kalau kalau kita bilang full time trader tuh pasti ada yang namanya trading kayak aku bilang tadi, apakah swing trader, apakah menjadi scalper. Nah, mm, mungkin nih supaya sobat ipot di luar sana termotivasi, apa sih yang kamu lakukan untuk atau mungkin step by step yang kamu pelajari nih untuk bicara ke sobat ipot supaya termotivasi menjadi seorang full time trader. Maksudnya langkah-langkah yang paling signifikan yang kamu lakukan. Misalnya kan tadi kamu pertama kan bilang cari-cari di Google untuk mencari saham. Nah, ya, ketika kamu memilih menjadi seorang full time trader, nah analisa-analisa ini kamu pelajari dari mana? Apakah ada seorang mentornya kamu, atau stok dari buku aja gitu, nama pelajari buku, atau mengikuti kelas-kelas yang berbayar atau apa? mentor sih yang paling benar tuh mentor tuh pengalaman kerugian nggak sebenarnya. Mentor dari kerugian itu membuat kita belajar. Iya Itu ya, intinya. benar 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 benar. Dicari tahu gimana caranya supaya cuan, gimana caranya supaya maksimal profitnya, meminimalisirkan apa lossnya seperti itu kak sebenarnya. Itu mentor terbaik kak. Iya, ya sih. Kalau saya pribadi juga gitu sih. Nah, berarti ini setelah setelah Rizky mengalami beberapa hal di pasar atau udah loss, ada yang memicu kayaknya aku salah gimana ya gitu ya. Ya, Ini apa ya yang benar kurang kak. dari apa sih yang kurang dari aku, kok masih los aja, Ya, harusnya nggak seperti ini gitu ya. Iya benar sih. Biasa sih kalau misalnya orang yang seperti itu termotivasi ya, saya rasa sih memang pasti akan bertahan sih di pasar modal. Nah, teman-teman sobat ipot yang join di sini, kalau ada pertanyaan ke narasumber kita atau ke saya, boleh di input pertanyaannya di kolom pertanyaan, nanti akan coba kita baca. Nah, Ki, saya ya, kak. coba lanjut lagi ya. Eh, saya coba ke pertanyaan saya selanjutnya. Nah, Ki, bagaimana sih cara screening saham ala Rizky sehingga memutuskan oke nih time to buy nih, atau kayaknya ini saham nih waktunya sell nih. Ada nggak sih yang bisa di-share ke kita cara screeningmu ala Rizky lah? Yang pertama kan kita ngelihat live track nih seharian kan. Yang lagi rame apa Hmm, nih yang di live track kan. Setelah itu masuk ke top gainer ya kak. Setelah itu kan kita lihat ada beberapa saham kan, misalnya hari ini nih Temas contohnya, habis itu ada kayak BSML seperti itu kan, itu kan ada beberapa saham yang sektor sama nih, jadi mungkin kita bisa ngelihat sektor apa nih kira yang lagi rame gitu. Berarti kalau misalnya kayak oh, SMBR gitu kan contohnya, berarti lagi rame tentang transportasi di kapal-kapalan seperti itu kak, ngelihatnya seperti itu. oh, oke. Berarti lihat juga per sektor ya, apa yang Iya, euforia sektor apa yang sedang happening gitulah ya. iya, benar. Nah, Iya iya iya. Eh, terus Ki, kalau misalnya itu kan satu nih, menurut Rizky pengaruh nggak sih kalau misalnya menjadi scalper ataupun menjadi swing untuk melihat jumlah bid offer gitu? kalau dari segi untuk scalper tuh perlu. Tapi kalau Perlu untuk swing, ya. misalnya kalau kerja nih, kalau kerja lebih baik bagi orang pekerja yang terjun ke pasar modal nih, lebih baik milih tuh saham yang untuk di hold di swing beberapa seminggu, beberapa hari seperti itu. Jadi kalau bisa terjaga gitu, daripada main scalper tiba-tiba beli siangnya udah langsung turun gitu kan. Benar benar. Mm. Oke. Nah, Ki, ini kan tadi kan kamu bilang per sektor. Kalau misalnya kita bilang nih di sekarang nih di awal bulan Februari ini, kalau saya lihat sektor-sektor yang kayak mau naik sih masih di komoditas. Menurut Rizky sendiri, ada nggak sih selain sektor-sektor yang komoditas yang lagi naik, atau mungkin uh, ada sektor lain yang
bakalan jalan menurut Rizky sendiri? Kalau sekarang ya untuk kedepannya mungkin menurut saya Kak, agak mungkin lebih kepada sektor kayak masih yang kapal-kapalan, kapal pengangkut batu bara. Mungkin korelasinya ke Oh, batu kapal baranya pengangkut seperti batu itu. bara ya. Atau ya perusahaan yang udah EBT, energi terbarukan. Mungkin bisa dipilih sama seperti itu Kak. Boleh. Nah, Sobat Ipot itu ya dari teman kita bahwasanya ada nih sektor-sektor yang perlu diperhatikan gitu. Nah, saya coba lihat ya ada pertanyaan yang masuk nanti mungkin. Oke, nah ini kita coba bantu jawab ya Ki, ada pertanyaan yang masuk dari user Alantan. Menurut Bang Rizky nih, sektor apa yang akan dominan di tahun ini? Lebih ke perusahaan sektor energi Kak, masih menurut saya Kak. Sektor energi Tapi ya. perusahaannya yang udah ke energi terbarukan, mungkin seperti kayak Toba atau Kin, perusahaan-perusahaan seperti itu Kak. Itu bagus sih, lebih lagi rame lah, mulai uptrend saham-sahamnya seperti itu. Oke. Ini, dalam artian ekspektasi pelaku pasar tuh masih ada peluang ke sana gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, oke. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Alantan. Oke, satu lagi tadi ada pertanyaan yang masuk lagi. Dari Bapak Januardan, gimana cara bertahan untuk menjadi full time trader? Apa yang harus dipelajari dan disiapkan? Coba mungkin boleh di-share pertanyaan dari Bapak Januardannya, gimana cara bertahan untuk menjadi full time trader? Apa yang harus dipersiapkan? Sebenarnya Supaya bertahan jadi full time, iya, supaya bertahan jadi full time trader sebenarnya disiplin nggak? Kenapa ya, disiplin? Karena kita tuh harus menjaga modal. Kalau modal kita betul, habis, ya udah kita betul. bakal susah nih ke depannya seperti apa. Jadi meminimalisir lah misalnya, ini cut loss kita misalnya 2%, ya udah misalnya 2% cabut itu. Jangan udah sampai 50% baru mulai cabut. Bakal susah. Itu untuk mempertahankan jadi full time trader Kak, seperti itu. Iya, Yang ya, dipersiapkan betul. sebenarnya, yang dipersiapkan itu sebenarnya lebih kepada langsung praktek di sahamnya, beli ini atau beli yang kita ketahui dulu yang utama Kak, saham apa yang kita ketahui kan, jangan ngebeli yang asal-asalan kadang itu. Kadang ngelihat saham tiba-tiba naik nggak tahu perusahaannya apa, masuk tiba-tiba langsung turun, jadi susah Kak. Minimal kita tahu lah perusahaannya apa, karena kan di saham ini kita bukan yang asal milih gitu kan, paling nggak kan di sahamnya ada underlying assetnya, kita tahu yang kita beli itu Iya, perusahaannya benar, apa itu. benar, Itu yang pertama benar, di trading benar. nih, jangan berpikir kayak wah asal-asal beli tebak-tebakan, nggak bisa gitu Kak. Iya, betul. Nah, mungkin boleh saya tambahin ya, menjadi full time trader tuh kalau yang saya lihat dari Bang Rizky nih, karena saya sangat mengikuti perjalanan Rizky menjadi full time trader. Nah, mungkin boleh saya tambahin bahwasanya apa yang perlu dipersiapkan ya tentunya ilmu kita, pengetahuan kita. Benar, Nah, betul. terus sejauh mana kita pengalaman di pasar modal ataupun tradingnya. Nah, semakin sering kita trading akan semakin Trading memacu ya. kita untuk melihat tadi kan udah saya jelasin di awal kira-kira nih yang kurang dari saya apanya gitu. Nah, kemudian Ya, mungkin betul. teman-teman juga sobat ipot bisa juga misalnya nih ada rekomendasi dari orang, karena kita nggak bisa kita bilang pasti ada aja rekomendasi-rekomendasi dari entah itu dari sekuritas, entah itu dari kelas-kelas berbayar di luar. Nah, teman-teman harus juga melihat ketika dapat rekomendasi, kita cek lagi nih, kita analisa sendiri lagi, cocok nggak nih masuk ke kita gitu, sesuai nggak sih sama Ya, analisanya. Nah, kalau kita rasa sendiri, ketika kita udah analisa nggak cocok, kayaknya ini rekomendasi yang diberikan kurang nih. Nah, kemudian kita juga sesuaikan dengan trading plan-nya kita, seperti yang iya tadi dibilang betul. Bang Rizky gitu. Kita mau misalnya nih ketika kita beli saham ini, stop loss-nya kita di berapa, dalam artian batas kerugian yang bisa kita toleransi di berapa, kemudian keuntungan kita di berapa gitu. Tapi Iya, kalau memang udah sesuai dengan keuntungan yang kita harapkan, ya udah buang, jangan iya, berubah lagi dari trading plan-nya kita gitu. Yang iya, betul. terkadang nih, yang ya kan Ki, yang terkadang tuh kita serakah ya kan. Iya, Dalam artian kita sudah menetapkan nih stop loss-nya kita di berapa, target price-nya kita di berapa. Tapi ketika kita melihat kayaknya masih naik, ujung-ujungnya tidak sesuai dengan trading plan-nya tadi, jadi buyar. Nah, alangkah baiknya harus sesuai dengan trading plan.
trading plan. gitu. Iya. Iya. Oke, kita coba jawab lagi pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan dari user Mirza Papang. Bang Rizky, berapa persen minus terbesar dan apa yang membuat bertahan di saham setelah cut loss tersebut? Coba dijawab. Berapa persen minus terbesar? Hampir 60% dari modal. Hampir 60% lebih dari modal. Kalau dibilang gimana cara bertahan, itu tadi, balik lagi. Kalau kita nyerah, ya udah, bakal habis. Jadi Iya, caranya kita harus belajar, kita review lagi nih. Kenapa cut loss? Kenapa salah? Seperti itu, Kak. betul. Itu ya Kak Mirza Papang, semoga menjawab ya bahwasannya tadi berapa minus terbesar tadi udah dikasih tahu Bang Rizky-nya. Mungkin dikasih tahu juga Ki, saham apa dulu yang pernah cut loss? Saham apa ya? WSBP pernah, Kak? WJP ya. Iya ya, di WSBP. awal-awal pandemi kali ya. Karena memang Iya, hancur WSBP. benar-benar hancur ya. Terus Trump. Nah, Trump itu hampir di Oh listing lagi iya, udah keluar. Trump juga. Apa dia? Eh, Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Coba saja. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih pertanyaannya nih dari Henny 91918. Bang, bagaimana cara menghilangkan sifat FOMO dan greedy? Mohon tipsnya. Nah, ini nih sangat bagus nih pertanyaan. Coba dari Rizky sendiri gimana? Saham itu kan pasti memang naik terus nih, Kak. Nggak mungkin, saham itu pasti naik tapi pasti turun gitu kan. Ketika turun lah itu misal koreksi kita masuk, jangan pas lagi di pucuk-pucuk, apalagi kita nggak punya trading plan, misalnya di pucuk nih, kita hajar all in, tapi tiba-tiba turun, kita nggak ada plan untuk mau buangnya, ya udah bakal terus-terusan seperti itu kan nggak. Kalau misalnya kita saham, contoh saham mesin nih, saham mesin itu sempat naik terus-terusan, tapi ada pas MSIM ya? refresh, ya, mesin itu sempat turun sih, walaupun dia naik Hari terus. ini hari ini hampir arah ya? Iya, iya. Di tanggal 5 Januari tuh mulai turun tuh kan. Di saat mulai turun itu kita masuk. Jangan pas lagi di pucuk-pucuk. Pasti paham, nah itu pasti turun lah. Pas turunnya tuh udah mulai masuk gitu. Atur plannya seperti itu, Kak. Iya. Nah, balik lagi ya. Sebenarnya kan kalau dibilang sifat sorry ya saya batuk. Sifat FOMO ini karena itu tadi kita tidak punya trading plan-nya sebenarnya. Karena kita Iya. terlalu termotivasi harus cuan gitu. Tapi Ya. kita tidak melihat sampai sebatas mana gitu. Kemudian kita harus bisa mengontrol diri kita sih kalau menurut saya pribadi gitu. Semoga menjawab ya Mbak Yanti. Duh maaf ya Ki, soalnya saya nggak tahu tiba-tiba mau lap agak batuk-batuk deh. sorry. Dari Ayu Bub Sukses, dalam menilai suatu saham yang lebih diperhatikan liability rendah atau aset yang tinggi, Mas? Mungkin boleh dikasih jawaban sih. Kalau saya pribadi, Kak, kalau nilai saham itu karena trading gitu kan, bukan lebih ke arah fundamental ya. Mungkin kalau arah fundamental memilih perusahaan tuh yang asetnya banyak, tapi liability-nya itu lebih sedikit. Jadi setidaknya kalau terjadi sesuatu perusahaan itu pun hancur, paling nggak asetnya itu bisa dijual untuk menutupi liability-nya itu seperti itu. Tapi kalau dalam segi trading teknikal, mungkin yang kayak gini kurang diperhatikan kan nggak, lebih kepada teknikalnya. Betul. Kalau kita udah bicara trading ataupun swing dan scalper, kita lebih fokus ke charting ya kan? Iya benar. Lebih kepada grafiknya sebenarnya gitu ya. Oke, semoga menjawab ya dari Pak Ayu Sukses. Nah, oke, mungkin boleh yang masuk pertanyaan sementara itu saya coba lanjut lagi ke pertanyaan saya ya, Ki. Nah, tadi kan dari Rizky sendiri udah jelasin juga ya analisa apa yang dipakai, kemudian metode yang ini belum aku tanyain tadi. Tadi kan sudah kita bilang analisa yang dipakai Rizky itu tentunya analisis teknikal, kemudian lihat juga yang saham-saham yang uptrend ya. Iya benar. Iya nggak Rizky? Nah, kalau misal ada hal lain nggak sih ketika Rizky memilih? Karena kan kalau saya lihat kan Rizky tuh kadang kasih rekomendasi yang ada yang swing, ada yang scalper. Nah,
dari yang dua pilihan ini, selain yang kamu kasih tahu tadi, ada metode tambahan nggak sih yang kamu gabungin ketika memilih suatu saham? Misalnya kalau kita sih mesti rajin yang lihat news ya kak. Kadang di luar sana banyak news tentang corporate action perusahaannya gitu. Kadang yang kadang nggak masuk akal nih contohnya. Kemarin Putra MTech melamar Oh anak iya, dari bener, MNC bener, bener, tiba-tiba bener. naik semua kan sahamnya seperti Iya, itu. Yang iya, kayak iya, gitu iya, mesti diperhatikan ada respon market seperti iya, apa gitu. Mungkin untuk iya, minggu-minggu depan saham-saham kayak BCAP seperti itu kan kak, saham-saham MNC mungkin bisa naik lagi sih kak. Kemungkinan ya. grup HT ya. Iya, gue pakai. Oke, nah itu ya teman-teman, bahwasanya ketika kita melihat suatu saham ada peluang naik. Nah, selain tadi dikasih tahu Bang Rizky ini, dianalisa dulu bagaimana pergerakannya, apakah posisinya bagus untuk Bang masuk, kemudian ikuti juga berita-berita yang sedang beredar gitu. Itu Ya. terkadang ada kaitannya gitu. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan yang datang lagi. Saya coba lihat pertanyaannya bagus apa enggak ya. Dari Mawar Pani. Bang, bagi tips trading swing versi abang dong, seperti saham selis yang abang bilang. Nah, tuh, udah langsung kasih saham tuh. Boleh tuh dijawab, Ki. Kalau selis ini kita lebih kemarin tuh kan sempat rekomendasi kak. Kebetulan saya kan juga punya grup saya di Telegram, di Instagram juga ada namanya Tim Sikari tuh kan. Jadi Ya, kemarin sempat teman-teman boleh rekomendasi. follow ya Ya, IG-nya teman kita. itu lebih ke analisa-analisa saya gitu kan. Kemudian kalau misalnya yang lebih ada yang mau dipertanyakan lagi juga bisa langsung adminnya aja langsung dicek kak. Jadi kemarin tuh kami memilih saham selis itu kemarin saya rekom tuh kan kak. Kenapa? Karena di situ di tanggal kalau nggak salah baru tanggal 1 ya kak, 1 atau 2 tuh ya. Tanggal dari mulai tanggal 28 deh, 28 itu. Ngerekom selis, kenapa? Karena di situ volumenya itu kalau dari segi teknikal, volumenya itu mulai banyak Gede nih. ya? Iya gede. Dan terjadi akumulasi, kemudian juga mulai rebound, udah membuat resistannya dari tembus yang sebelumnya kan. Ya udah makanya kami rekom deh itu. Jadi sempat tuh sampai 2 hari 50%. Iya. Tapi sempat ARB juga dia sehari kan? Iya. Iya benar. Nah, itu ya. Ada lagi tambahan dari pertanyaan dari Mawar Pani, Ki? Apa? Cuman karena itu aja sih, nggak ada sih kak, itu aja. Oke. Semoga menjawab ya Kakak Mawar Pani ya. Oke, nah balik lagi ke pertanyaan saya nih. Ki, saya sendiri ya, sebenarnya kalau dibilang cuan banyak enggak juga, tapi loss juga enggak. Kemudian, tapi saya juga orangnya sangat-sangat termotivasi juga gara-gara Rizky berhasil menjadi seorang trader. Mana tahu nih nantinya bisa menjadi seorang Rizky juga gitu. Nah terus kemudian saya pernah dengar kata-kata begini dari salah satu praktisi saham. Gini dibilangnya, ketika kamu memilih satu saham, ketika kamu memilih menjadi seorang trader, ataupun kamu menjadi scalper, ataupun kamu menjadi swing, kamu harus punya metode sendiri. Karena caraku memilih saham ataupun cara orang di luar sana memilih saham belum tentu sama. Jadi pastikan kamu mencari metode untuk dirimu sendiri. Menurutmu, menurut Rizky itu kata-kata itu bagus gak sih? Benar gak sih gitu? Benar sih kak, karena bisa aja kan kak, saya sama kakak misalnya milih saham selis, tapi pandangannya berbeda berdasarkan apa? Bisa aja kak bilang berdasarkan ini perusahaannya perusahaan produksi ini lagi hype-hype-nya produksi apa motor listrik untuk Grab, jadi lagi rame nih yang kayak gitu bisa jadi kan. Atau memilih sahamnya kira-kira karena teknikalnya udah mulai naik, moving average-nya gitu. Jadi sebenarnya di pasar itu kayak gimana ya? Ada tujuannya cuan gitu, tapi bermacam-macam caranya. Yang pasti tujuannya juga cuan sebenarnya. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat, nggak apa-apa. Yang penting pasti tujuannya masa tujuan. Jadi nggak perlu dipeributkan yang kayak gitu sebenarnya, kan? Iya, benar. Nah itu ya teman-teman, bahwasanya ketika pun kita berguru ke sesuatu orang atau ada mentor kita, belum tentu cara kita sama. Tetap kita harus cari cara kita sendiri gitu. Gimana sih saya cocoknya gitu. Karena kalau kita bilang, karena kalau kita bilang tuh analisa, apalagi analisa teknikal ya, sangat-sangat
banyak indikatornya gitu. Banyak versi ya, verifikasi juga kan. Kalau kita pasang semua indikatornya, tentu itu akan menjadi buat kita bingung gitu ya kan. Nah, teman-teman atau sobat ipot harus mencari metode apa nih yang cocok, indikator apa nih yang cocok digabungkan gitu. Apalagi kalau memang teman-teman memilih menjadi seorang trader gitu ya. Oke. Nah, Ki, pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kan Ki banyak nih saham-saham IPO. Rizky sendiri biasanya ikut pasar perdana di pasar perdana IPO-nya, atau mungkin nih boleh di-share juga kira-kira apa sih yang menjadi hal menarik di saham-saham IPO ini? Apakah kamu bisa ikutan biasanya ikut buy juga di perdananya, atau tunggu dulu nih udah listing dulu baru ikut? Lebih ke ini sih Kak, setelah listing. Kalau ikut jarang listing. Contoh kayak kemarin ada nih saham saya rekomendasi, saham BSML. Itu kan sempat listing di tanggal 16 Desember tuh kan. Terus di grup saham saya suruh beli di harga 150 di 24 Desember. Itu sampai sekarang udah hampir lebih 200%. Lebih ya. Lebih baik seperti itu Kak. Karena kita ngeliat polanya dulu. Daripada kita ngehaka saham yang lagi naik-naik, lebih susah jadinya kan. Ikut FOMO gitu kan. Lebih baik tunggu turun dulu, membuat bid dia baru kita masuk. Berarti nggak pernah ikut di pasar perdananya ya? Baru sekali sih Kak itu. Baru sekali ikut. Oke. Kalau misalnya ikut, apakah di minggu-minggu listingnya, atau bisa kamu ada kasih waktu nggak sih? Misalnya nih ada bentuk candle-candlenya dulu deh, baru nanti saya perhatikan itu saham yang baru IPO, atau kamu tinggal lihat apakah melihat di volumenya aja di hari itu, atau melihat bid offernya baru masuk ke saham-saham yang IPO. Kalau Rizky sendiri gimana? Kalau masuk saham IPO itu lebih ke volume, dan ketika dia mulai ngebuat support, kita mulai masuk kan. Jangan pas lagi turun-turun kita, paling nggak minimal satu candle setelah naik lagi baru masuk. Oke Ki. Nah Ki, aku lanjut ke pertanyaanku nih. Rizky sendiri nih fokusnya di investasi nih, apakah hanya di investasi saham atau ada investasi lain? Ada, selain itu di reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang nggak? Oh, ada juga ya. Selain di saham ada juga di reksadana ya. Ya, beli reksadana di IPO tadi kan? Iya benar. Oke. Nah Ki, tadi kan Rizky bilang nih ada IG sendiri untuk boleh disebutin ulang Ki nama IG-nya kalian untuk supaya nanti teman-teman yang join di sini mau follow gitu, apa nama IG-nya boleh disebutin? Nama IG yang Kak, Swing Hikari Kak, Swing Hikari ya, itu Kak muncul tuh Swing Hikari adminnya. Oh, Swing Hikari. Nah, Swing Hikari ini untuk kalian sendiri, untuk apakah untuk Rizky, kalau misalnya nih teman-teman sobat di sini, tertarik nih mau jadi di Rizky sendiri ataupun di komunitasnya, apakah ada kelas berbayar atau ada kelas untuk belajar secara step by step? Kira-kira seperti apa prosedurnya kalau misalnya ikut Rizky? Mungkin boleh di-share juga sih. Di situ juga ada sih sebenarnya kelas berbayar kan. Kami ngasih rekomendasi setiap hari, ataupun saham-saham swing seperti itu Kak. Seperti itu ada yang gratis juga ada Kak di Telegram kami, boleh masuk juga. Di situ banyak juga beberapa analisa. Kemarin tuh sempat nge-swing saham seperti Trin, SNMT, seperti itu. Ada Telegramnya juga ya, dengan nama yang sama ya? Iya, benar. Oke, itu ya teman-teman Sobat iPod, kalau misalnya mau follow, tadi udah dikasih tahu ya, nama IG-nya Swing Hikari, kemudian nama Telegramnya juga sama, nanti teman-teman boleh follow, kemudian kalau misalnya mau ikut Rizky nih, teman-teman boleh DM langsung ke Rizky juga boleh, atau ke Telegramnya juga boleh. Nah Ki, mungkin saya pertanyaan terakhir ya, mohon maaf ya teman-teman Sobat iPod, saya agak batuk, nggak tahu tiba-tiba per sore ini tuh habis market saya batuk-batuk dari tadi. Untuk
Amin, amin. Nah, untuk 2022 nih, menurut Rizky nih, selain sektor yang tadi kamu bilang, ada sektor yang menarik nggak sih yang perlu diperhatikan? Contohnya, ini kan kalau nggak salah kan ada rotasi sektor nih. Kalau misalnya Ya, menurut Rizky nih dari Februari atau mungkin sampai di pertengahan nanti, kira-kira sektor yang menarik apa sih? masih ini sih kayak yang baru-baru mulai naik kan hari ini mulai kayak Soalnya SMBR. saya lihat properti juga agak naik gak sih? Ya, tapi properti naik tapi hari ini dibanting lagi kan enggak. Iya bener sih. Jadi Dibanting. cuma saat aja bentar aja itu dibanting lagi. Bentar aja ya. Berarti yang boleh diulang lagi Ki, yang kira-kira perlu dilihat lagi yang sektor-sektor yang kira-kira kuat untuk naik. Sektor energi dan transportasi gak bisa jadi Sektor energi transportasi dan seperti transportasi ya. ya transportasi laut ataupun yang kayak misalnya asa gitu gak seperti itulah nah. Oke. Sejenisnya lah. Oke. Untuk sektor-sektor yang berhubungan sama farmasi, berhubung pandemik naik lagi, kira-kira menurut Rizky gimana? Ada sih kak cuman lebih ke satu ya jadi kalaupun kita beli cuma berdasarkan momentum aja gitu nggak bisa kita Momentum aja nge-swing. ya. Oke, Ya. oke, Tiba oke. itu naik langsung naik sahamnya gitu kan. Oke. Oke, Ki, sangat-sangat menarik ya.